Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Badan Pengungsi Palestina PBB atau UNRWA mengatakan 6 staf tewas setelah 2 serangan udara Israel menghantam sebuah sekolah di Gaza Tengah pada hari Rabu 11 September waktu setempat. UNRWA menyebut ini sebagai jumlah korban tewas tertinggi di antara stafnya dalam satu insiden. Di antara mereka yang tewas adalah manajer tempat penampungan UNRWA dan anggota tim lainnya yang memberikan bantuan kepada orang-orang terlantar, kata UNRWA dalam postingan di media sosial X, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis, 12 September 2024. Sebelumnya pada hari Rabu, militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka melakukan serangan terhadap pusat komando dan kendali di Nusairat di Gaza Tengah, yang dikatakan dioperasikan oleh faksi militan Palestina Hamas. Sekolah ini telah diserang 5 kali sejak perang dimulai. Sekolah ini menampung sekitar 12.000 orang terlantar, terutama wanita dan anak-anak, ujar UNRWA menambahkan. Kantor media pemerintah mengatakan serangan Israel tersebut menewaskan sedikitnya 18 orang, termasuk anggota staf UNRWA. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu, bahwa kurangnya akuntabilitas atas pembunuhan staf Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pekerja bantuan kemanusiaan di Gaza, sama sekali tidak dapat diterima. Militer Israel mengatakan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko bahaya bagi warga sipil. Militer Israel mengklaim bahwa setidaknya sepertiga dari korban tewas warga Palestina di Gaza adalah militan. Mereka menuduh Hamas menggunakan warga sipil Palestina sebagai tameng manusia. Hal ini telah dibantah Hamas. Perang di Gaza terjadi sejak 7 Oktober lalu ketika Hamas menyerang Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, menurut penghitungan Israel. Serangan-serangan Israel berikutnya di Gaza telah menewaskan lebih dari 41.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Wilayah Gaza yang dikuasai Hamas. Para saksi mata mengatakan serangan Rabu, 11 September 2024, terhadap sekolah Al-Jauni di kamp pengungsi Nusairat membuat para wanita dan anak-anak terluka, sementara UNRWA mengatakan bahwa jumlah korban di antara stafnya merupakan jumlah korban jiwa tertinggi dalam satu insiden selama perang 11 bulan ini. Apa komentar internasional? Sam Rose, Wakil Direktur Senior UNRWA di Gaza, mengatakan bahwa organisasi tersebut menghadapi salah satu hari tersulitnya setelah serangan terhadap sebuah sekolah yang dikelolanya yang menewaskan 6 anggota stafnya. Para staf di kantor sangat terkejut, kata Rose kepada Al Jazeera dari Han Younis. Mereka berduka. Mereka putus asa. Skala dan kecepatan insiden yang terjadi terkadang terlalu sulit bagi kami untuk memahaminya, ujarnya, seraya menambahkan bahwa ini merupakan kali kelima sekolah Al-Jauni yang dikelola UNRWA menjadi sasaran perang. Ketika ditanya apakah UNRWA akan terus beroperasi meskipun ada ancaman terhadapnya, Rose mengatakan, kami kehabisan pilihan. Ruang di mana kami dapat beroperasi secara geografis, dan bahkan secara konseptual dan eksistensial, semakin sempit. Dan staf kami, yang bekerja setiap hari, sepanjang waktu, tidak memiliki perlindungan yang layak mereka dapatkan, katanya. Kementerian Luar Negeri Qatar mengutuk keras pengeboman Israel terhadap sekolah Al-Jauni yang dioperasikan oleh UNRWA. Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di X, kementerian tersebut menyebut serangan tersebut sebagai pembantaian mengerikan yang menegaskan pendekatan kriminal Israel dan pengabaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional. Kami mengulangi seruan untuk penyelidikan internasional yang mendesak, termasuk pengiriman penyelidik independen PBB untuk memastikan fakta-fakta terkait penargetan terus-menerus oleh penjajah Israel terhadap sekolah-sekolah dan tempat penampungan bagi para pengungsi, kata kementerian tersebut. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk serangan Israel terhadap sekolah Al-Jauni di kamp pengungsi Nusairat, Gaza, dan menyebutnya sebagai pembantaian yang mengerikan. Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan internasional kepada warga Palestina dan menghentikan perang pemusnahan dan pengusiran terhadap rakyat kami. Kementerian tersebut juga menyerukan agar para pegawai UNRWA dan pekerja kemanusiaan lainnya dilindungi dari kebrutalan penjajah. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengutuk serangan Israel ke sekolah Al-Jauni di Gaza Tengah, dan mengatakan, pembantaian di Gaza harus dihentikan.
Tidak ada kata-kata yang dapat mencerminkan kengerian dan kehilangan nyawa yang sebenarnya di Gaza, ditulisnya di X. Di rumah sakit, sekolah, dan tempat penampungan telah berulang kali dibombardir, yang mengakibatkan kematian warga sipil dan kemanusiaan. Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengutuk pengeboman Israel terhadap sekolah Al-Jaouni yang menewaskan 6 stafnya, sehingga jumlah pegawai UNRWA yang terbunuh di Gaza menjadi sedikitnya 220 orang. Pembunuhan yang tak berujung dan tidak masuk akal, hari demi hari, kata Lazzarini dalam sebuah pernyataan. Staf kemanusiaan, tempat dan operasi telah secara terang-terangan dan tak henti-hentinya diabaikan sejak awal perang. Dia menyerukan gencatan senjata dan akuntabilitas dengan mengatakan, semakin lama impunitas berlaku, hukum humaniter internasional Konvensi Jenewa akan menjadi tidak relevan. Kementerian Luar Negeri Yordania telah mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengecam serangan Israel terhadap sekolah Al-Jaouni yang dioperasikan oleh PBB di Gaza Tengah, yang menewaskan sedikitnya 18 orang, termasuk 6 staf PBB. Pelanggaran Israel yang terus berlanjut terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional merupakan akibat dari tidak adanya sikap internasional yang kuat dan tegas. Demikian pernyataan yang dikaitkan dengan juru bicara kementerian tersebut, Sufyan Kudah. Pernyataan tersebut juga menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil langkah segera dan tegas untuk menghentikan kejahatan terhadap rakyat Palestina. Dosen sejarah di Georgetown University, Qatar. Kurangnya akuntabilitas yang dihadapi Israel setelah serangan-serangan sebelumnya telah memungkinkan pembantaian terbaru terjadi di sekolah Al-Jaouni yang dioperasikan oleh PBB di Gaza Tengah. Abdullah Al-Aryan, asisten profesor sejarah di Universitas Georgetown di Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera, ini adalah hasil dari impunitas total, katanya, mengacu pada pemogokan tersebut. Kita telah menjadi begitu peka terhadap tingkat kekejaman di sekolah dan rumah sakit sehingga kita lupa bahwa pada awalnya hal ini dianggap sebagai sesuatu yang terlarang. Al-Aryan mengatakan bahwa Israel telah menguji batas-batas yang dapat diterima oleh masyarakat internasional dan meningkatkan kekerasan di Gaza. Ini jelas bagaimana kampanye genosida berlangsung, katanya. Al-Aryan menambahkan bahwa penargetan fasilitas dan staf UNRWA merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendelegitimasi dan mengkriminalisasi badan tersebut, yang dipandang Israel sebagai penghalang bagi tujuannya untuk mencabut status pengungsi Palestina. Jerman telah bergabung dengan daftar negara yang terus bertambah yang berbicara menentang pembunuhan 6 staf PBB di sebuah sekolah di Gaza Tengah yang dibom Israel. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan, para pekerja bantuan kemanusiaan tidak boleh menjadi korban roket. Kematian 6 staf UNRWA di sebuah sekolah di Nusairat sama sekali tidak dapat diterima. Tentara Israel memiliki tanggung jawab untuk melindungi staf PBB dan pekerja bantuan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan bahwa ia marah atas terbunuhnya 6 staf UNRWA setelah serangan Israel ke sekolah Al-Jaouni di pusat kota Gaza. Diplomat tertinggi Uni Eropa itu mengatakan bahwa pengabaian prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, terutama perlindungan warga sipil, tidak dapat dan tidak boleh diterima oleh masyarakat internasional. Senator dari Partai Demokrat Bernie Sanders mendesak pemerintah AS untuk menghentikan pendanaan perang Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terhadap Gaza. Minggu ini, 19 orang tewas, puluhan lainnya terluka dalam sebuah serangan di zona kemanusiaan di Gaza. Seorang warga Amerika ditembak di kepala di tepi barat. Sekarang, sebuah sekolah dibom, menewaskan 14 orang, termasuk 6 pekerja bantuan PBB, ditulisnya di X. Cukup sudah. Tidak ada lagi uang untuk mesin perang Netanyahu. Sekjen PBB, Antonio Guterres, dalam akun X mengatakan, apa yang terjadi di Gaza benar-benar tidak dapat diterima. Sebuah sekolah yang menjadi tempat penampungan bagi sekitar 12.000 orang dihantam serangan udara Israel hari ini. 6 orang dari rekan-rekan di UNRWA termasuk di antara mereka yang tewas. Danny Danon menuduh Antonio Guterres memutarbalikan kenyataan setelah kepala PBB itu menyebut serangan mematikan Israel ke sekolah Al-Jaouni tidak dapat diterima. Apa yang tidak dapat diterima, Antonio Guterres, adalah fakta bahwa Anda menolak untuk mengakui kenyataan dan terus memutarbalikannya, ditulis Duta Besar Israel untuk PBB di X. Teroris yang beroperasi dari gedung-gedung sipil yang sebelumnya digunakan oleh UNRWA tidak bersalah. Tidak masuk akal jika PBB terus mengutuk Israel dalam perang yang adil melawan teroris, sementara Hamas terus menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai perisai manusia, ditambahnya. Israel tidak memberikan bukti atas klaimnya bahwa mereka menargetkan pusat komando dan kontrol Hamas yang terletak di sekolah tersebut, yang menampung 12.000 pengungsi Palestina. Sedikitnya 18 orang tewas dalam serangan Rabu.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.